Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali Simpo Dunia hadir kembali menyapa Anda. Informasi dari berbagai penjuru dunia akan kami sampaikan. Bersama saya Deo Manik, simak informasinya untuk Anda. Pemirsa, informasi kita awali di mana beragam layanan online mempermudah orang mencapai arti kata hingga pelafalannya. Selama tahun 2024, kata yang paling sering dicari dan juga lalu soal pelafalan. Kata nama siapa yang sering dicari pengucapannya lewat pencarian online. Berikut informasinya. Merriam-Webster adalah penerbit kamus tertua di Amerika Serikat yang pada tahun 1990-an membuka kamus online. Setiap bulannya kamus online ini diakses sedikitnya 100 juta kali. Tahun ini satu kata lebih sering dicari. The word of the year for 2024 from Merriam-Webster is polarization. And obviously this year was a year with an important election. The elections were clearly the story of the year. And polarization is the term that has been used by everyone. Tak hanya Amerika Serikat, selama 2024 lebih dari 60 negara menggelar pemilu, termasuk negara-negara berpenduduk terbesar lainnya. India, Indonesia, dan Rusia. Masalah polarisasi diangkat di berbagai forum. This in turn could of course threaten democratic processes, lead to further social polarization. Can be tied back to the polarization that we see in our politics today. Kata ini bahkan digunakan sehari-hari di luar pembahasan akademis. Because people are very polarized about what they think is going to happen. Polarisasi adalah kata yang tadinya berawal dari dunia sains untuk mengacu pada fenomena alam terkait cahaya. This is a word that came in the 1800s because when they were starting to talk about polarization, you were talking about both visual science, and that's why we say polarized sunglasses, for example, and also, of course, electricity itself. That the way that we use electricity depends upon two different poles. Akar kata polarisasi adalah kata bahasa Latin polaris yang mengacu pada kedua kutub bumi. Berlangsungnya pemilu akhirnya juga termasuk hal yang mempengaruhi banyaknya pencarian online untuk pelafalan nama dalam daftar yang dihimpun oleh layanan pelajaran bahasa Babbel bersama dengan perusahaan teks terjemahan The Captioning Group. Dua nama yang paling banyak disalah-lafalkan adalah nama Wapres yang juga menjadi salah satu capres Amerika Serikat, Kamala Harris. Lalu nama bintang pop relatif baru, Chappell Roan, yang nama pertamanya sering salah pelafalannya menjadi Chappelle. We kind of get the words from the group agency that have been the most mispronounced by journalists, by people who are in media, in social media. So because they deal with in government, for example, so because they deal with so many aspects of things that are in the news, also we get a little bit of a sense of how the year has gone by because we get words that were kind of like buzzwords from the news feeds. Nama-nama lain yang sering membingungkan diantaranya aktris Zendaya yang sering disalah-lafalkan menjadi Zendaya, lalu Barry Keoghan yang sering dilafalkan tanpa huruf G. Ada lagi kata lama yang lagi-lagi salah pelafalannya. Kopi ekstra kental espresso yang sering disalah-lafalkan menjadi espresso. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, Presiden terpilih Donald Trump telah menyatakan akan memberlakukan tarif pada barang-barang dari Kanada, Tiongkok, dan juga Meksiko yang merupakan 3 mitra dagang utama Amerika Serikat. Namun kebijakan tersebut dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap petani dan juga ekonom di Amerika Serikat. Ketika Donald Trump menjabat pertama kalinya pada 2020, dia menandatangani perjanjian antara Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada yang disebut USMCA. Petani Illinois David Eiserman memandangnya sebagai langkah positif untuk kebijakan perdagangan Amerika. He gets big credits for doing that because there was issues there. Tetapi postingan media sosial terbaru Trump yang mengusulkan tarif terhadap Kanada dan Meksiko akan melanggar ketentuan USMCA. Ini dapat berdampak pada harga jagung dan kedelai, produk yang diekspor Amerika Serikat ke negara-negara tersebut, dan merupakan sumber pendapatan utama bagi petani seperti Eiserman. The problem with the tariff is it becomes a back and forth, a tit for tat thing. Hal serupa juga dikhawatirkan oleh pengamat. If we were to put on these kind of ad hoc
across-the-board tariffs, many of our trading partners would then retaliate. Really, no rich countries rely on tariffs as a substantial source of revenue. To me, the most beautiful word in the dictionary is tariff. Berbicara kepada Economic Club of Chicago saat berkampanye pada bulan Oktober, Trump menguraikan mengapa dia yakin tarif membantu ekonomi AS. Number one is for protection of the companies that we have here and the new companies that will move in, because we're going to have thousands of companies coming into this country. We're going to grow it like it's never grown before. Laporan terbaru lembaga Nirlaba Tax Foundation menunjukkan tarif yang dikenakan pada produk senilai $380 miliar selama pemerintahan Trump pertama merugikan warga Amerika sekitar $80 miliar. Dalam masa Presiden Biden, dia mempertahankan sebagian besar tarif tersebut dan menambahkan sekitar $18 miliar tarif baru pada barang-barang Tiongkok termasuk semikonduktor dan kendaraan listrik. Menurut penghitungan Tax Foundation, jika digabungkan, seluruh penerapan tarif selama 7 tahun terakhir telah menyebabkan pemangkasan PDB Amerika Serikat senilai 0,2% serta menyebabkan hilangnya 140.000 lapangan pekerjaan. Pada 2019, Tiongkok memberlakukan tarif balasan pada ekspor kedelai AS, menyebabkan Tiongkok beralih ke pemasok lain. Tahun ini pangsa impor kedelai AS di Tiongkok adalah 18%, turun dari 40% pada 2016. Sementara data Bea Cukai Tiongkok menunjukkan pangsa Brasil telah tumbuh menjadi 76%. Asosiasi Petani khawatir bahwa gelombang baru tarif balasan akan merugikan petani jagung dan kedelai AS yang sudah berurusan dengan harga yang rendah. If you look at the past of the Trump administration, it's a path that causes some concern. We want to make sure that we open those markets, not close those markets. Itulah sebabnya petani seperti David Eiserman berharap ancaman tarif baru tidak berdampak pada penghidupannya. We're going to have the biggest agricultural trade deficit in a long, long time. Dari Washington DC, demikian laporan tim VOA. Pemirsa, sekitar 66% di Amerika Serikat memiliki hewan peliharaan dan bisnis terkait seperti makanan, perawatan, perlengkapan, dan pemakaman bernilai biliaran dolar per tahun. Tim VOA mengajak berkunjung ke Hartsdale Pet Cemetery, taman makam hewan peliharaan tertua di Amerika Serikat, di mana warga rela menghabiskan ribuan dolar untuk peristirahatan terakhir binatang kesayangannya. Beberapa hari seminggu, Mark mengunjungi makam Boots, kucing kesayangannya yang mati di usia 17 tahun pada Agustus 2020. Pria New York ini membayar sekitar $7.000 untuk tempat peristirahatan terakhir Boots di Hartsdale Pet Cemetery. Human cemeteries are sad. This is one of the most cheerful places. When you look at the love that goes behind every plot here, the sayings, the toys, the pinwheels, it's just, I can't think of a better place. Sekitar 70.000 hewan peliharaan dimakamkan di sini sejak tahun 1896. Hartsdale Cemetery merupakan taman makam hewan tertua di AS berjarak 30 km dari kota New York. Mayoritas yang dimakamkan adalah kucing dan anjing, tapi ada juga hewan lainnya. There's reptiles that are buried here, mice. There's a lion cub that was buried here in 1912 by a Russian princess. There's the ashes of Ming, who's a Bengal tiger, that was buried here a few years ago. There are some monkeys. Juga kuda dan sejumlah burung. Kucing Mariah Carey juga dikubur di sini. Ed Martin mengelola bersama ayahnya yang membeli Hartsdale Pet Cemetery tahun 1974. I've seen what people go through when they lose their pets. And I feel like I'm in a good position where I can help them, and I have helped them, and it makes me want to continue helping them. Tidak ada yang tahu pasti berapa jumlah tempat pemakaman hewan di Amerika Serikat. Tapi Asosiasi Internasional Pemakaman dan Krematorium Hewan memperkirakan ada sekitar 700 hingga 900-an. Dan ini jumlah yang sangat minim jika dibandingkan dengan tempat makam untuk manusia yang jumlahnya melebihi 120 ribuan di negara ini. Dan apalagi mengingat bahwa jumlah rumah tangga di Amerika Serikat yang memiliki hewan peliharaan lebih dari 66%. Sementara itu di Hartsdale ada sekitar 300 pemakaman per tahun.
Pemilik hewan bisa memilih bayar uang pemeliharaan $3.500 atau sekitar 56 juta rupiah di muka atau per tahunnya sebesar $105. Jika uang tahunan berhenti dibayar, maka tanah makam akan kembali dijual. And the pets are taken out and they're cremated. And they don't leave the cemetery. Their remains are scattered over the cemetery grounds. Walau ini tempat makam untuk hewan, ada sekitar 800 manusia yang dimakamkan bersama hewan peliharaan mereka. My wife and I. Bahkan keluarga Martin juga punya blok sendiri, di mana Edward Jr. ingin dimakamkan. Begitu pula Mark Lindbergh yang nantinya ingin dikremasi dan dimakamkan di sebelah Boots. I'm single. I don't know if I'll ever get married, and I can't think of a better place. I live with my cat every day for almost 17 years. Why stop now? Dari Hartsdale, New York, VOA. Sementara itu pemirsa, kemudahan belanja online belakangan ternyata tak membuat konsumen di Amerika Serikat sepenuhnya melupakan toko fisik di mall. Dan bahkan analisis mencermati retail fisik melakukan comeback pasca pandemi dan juga bersaing ketat untuk menarik kembali konsumen. Dan hal ini terlihat saat puncak belanja akhir tahun 2024. Menjelang Natal dan Tahun Baru, toko-toko fisik di Amerika Serikat kembali ramai didatangi pembeli yang disibukkan dengan belanja hadiah Natal untuk keluarga dan teman. I usually shop online. That's typically me. But I wanted to actually pick out things by hand, see if I find things if it suits somebody, then I'll grab it. Yeah, I like being able to go and see the product in person and everything. Sometimes you buy it online and then it's not what you crack it or it's cracked up to be. So even if it's a good price, you may not realize, or you may realize you don't want it. I don't feel it as crowded as it normally was. I'm not fighting anyone to get in. So, I think this year is a little, it's not as busy, but it is still pretty busy though. Di tengah persaingan ketat dengan toko online dan juga sesama retail fisik, retail menyiapkan beragam penawaran eksklusif. Gift wrapping services, buy online, pick up in store is another way that customers that maybe they want to look online, make sure that it's available, and then they can pick it up in the store and come into the mall to get it. So retailers and shopping centers know that you can shop anywhere, you can choose to shop online, but it's about doing those fun things in store that make the shopping experience truly special. Setelah sempat terhempas selama pandemi COVID, toko fisik kini kembali diminati, menurut pengamat retail. Most shopping still occurs in America inside of a store. Yes, there are lots of people who are shopping online, but we're still seeing greater than 80% of all sales in retail happen inside of a store. So what we like is this convenience factor. We like to shop a little bit online. We like to shop a little bit in store. Sometimes we like to shop online, pick it up in store. Kelompok usia yang paling meminati toko fisik justru generasi termuda. This holiday, expect to see more young people out shopping. We're seeing upwards of 89% of young people between 18 and 24 going shopping. This includes things like going out to eat with friends, going shopping, maybe going to see that big blockbuster movie. All of these things together in one experience as a social activity. Pada awal musim belanja akhir tahun, sekitar 197 juta warga Amerika Serikat berbelanja, melampaui perkiraan Federasi Retail Nasional. Sekitar 126 juta diantaranya berbelanja di toko fisik, melampaui jumlah konsumen yang belanja online dan peningkatan sekitar 5 juta orang dibandingkan tahun sebelumnya. Federasi Retail Nasional memperkirakan total penjualan akhir tahun mulai November hingga akhir Desember bakal melebihi total penjualan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 2,5 hingga 3,5% lebih tinggi dibandingkan penjualan 2023. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Anda kembali menyaksikan Sinpo Dunia. Kita lanjut informasi. Pembuatan minuman anggur di Turki melonjak pesat dengan ratusan produsen baru yang bermunculan dalam beberapa tahun terakhir. Tren ini bertentangan dengan kebijakan Islamis dan konservatif Presiden Recep Tayyip Erdogan yang juga menerapkan pembatasan dan juga pajak atas alkohol. Di Manisa di Turki, anggur sudah ditanam selama berabad-abad. Potensi anggur yang unik memikat Fulya Acunca dan suaminya asal Spanyol, Jose Hernandez González, untuk terjun ke usaha pembuatan anggur.
Anggur dengan label Heraki mereka adalah bagian dari lonjakan produksi anggur skala kecil. Jumlah produsen skala kecil baru melonjak menjadi sekitar 200 dari hanya segelintir produsen 1 dekade lalu. When I came to Turkey, I was really surprised about the biodiversity of different grape varietals. This is one of the countries with many different grape varieties in the world. They have different characters to make different kind of wines. One of our main ideas here at Heraki was that, to make wines for those local grape cultivars. Dalam 5 tahun, produksinya meningkat dari sekitar 2.000 menjadi 20.000 botol. Menurut mereka, ini adalah tantangan tersendiri. Sejak partai yang berakar pada Islam milik Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berkuasa, pajak alkohol telah melonjak menjadi salah satu yang tertinggi di dunia, yakni sebesar 65%, dengan semakin ketatnya pembatasan produksi, penjualan, dan iklan anggur. We have some problems, some so huge pressures so on us. I mean, it's not easy at all. It's funny, it's really good for us. We love make wine, but it's not easy at all. Otoritas penyiaran Turki kini melarang gambar alkohol di televisi. Di sebagian besar wilayah Turki, sulit mendapatkan lisensi alkohol. Sementara pada saat yang sama, iklan pemerintah yang mempromosikan pariwisata Turki di luar negeri menyoroti anggur negara itu. Sebagian besar industri anggur berada di tempat wisata. Menurut pakar industri, wisatawan membantu mendorong permintaan dan meningkatkan reputasi varietas anggur Turki yang unik. İyi fiyatlandırabilmeye başladılar şaraplarını. Ve bundan para kazanılmaya başlandı yani. Her şeye rağmen uluslararası ilgi var. Fakat bu bir ekonomi yaratmıyor şu anda. Çünkü çok küçük. Bunun pazarlamasını yapabilmek için daha büyük desteklere ihtiyacınız var. Yani bu tek başına olacak bir şey değil. Özellikle şarap üreticilerinin de bir araya gelmesi lazım. Ada upaya yang berkembang untuk mempromosikan anggur Turki di luar negeri seiring meningkatnya selera konsumen internasional. Anggur Heraki dikonsumsi di restoran ternama di Eropa dan sudah memperoleh kesepakatan dengan distributor Jerman. Tapi pembuatan anggur di Turki tetap menjadi bisnis yang rumit. One day we are so happy to make wine here, and we are thinking about increase the volume and make other things, but maybe other day we decide to close all and to go, and so it's not so easy here. Seperti banyak produsen baru anggur yang jumlahnya terus bertambah, Jose dan Fulya beroperasi dengan penuh ketidakpastian. Namun untuk saat ini, mereka yakin masih memiliki masa depan karena uniknya tanaman anggur asal Turki. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, semakin banyak warga Pakistan beralih ke listrik tenaga surya dengan memasang panel surya di atap rumah mereka. Ini peralihan ke energi ramah lingkungan semakin terjangkau bagi konsumen. Namun di sisi lain juga bisa dapat menimbulkan krisis bagi jaringan listrik nasional Pakistan. Di seluruh Pakistan, konsumen beralih ke energi surya untuk menghemat biaya langganan listrik yang terus melonjak. Asim Ayubat di Islamabad mengeluarkan hampir $3.500 pertengahan tahun ini untuk memasang sistem pembangkit listrik surya di atap rumah. इलेक्ट्रिसिटी डे बाय डे कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रही थी। लास्ट ईयर प्रोग्राम हमारा बन रहा था लगवाने का, लेकिन उसका कॉस्ट सोलर पैनल्स की काफ़ी एक्सपेंसिव थी। तो अभी ये इस ईयर काफ़ी प्राइस डिक्रीज़ हुई है, तो दैट्स वाई हमने चूज़ किया कि इसको हम इस ईयर लगवा लें। Dengan memakai listrik surya dan menjual kelebihan daya ke jaringan listrik, keluarga ini bisa menghemat tagihan listrik hingga setengahnya. Mereka berharap investasi energi surya bisa kembali dalam waktu sekitar 3 tahun. बच्चे जो हैं वो एक्साइटेड है कि नेक्स्ट ईयर से चलें, एटलीस्ट इतना हो जाएगा कि अगर हम लगाते भी हैं तो ज़्यादा फ्रीली तौर पे लगाएंगे. Menurut laporan, antara Juni 2023 hingga Mei tahun ini, pembangkit listrik surya di atap yang terhubung jaringan listrik di Pakistan tumbuh lebih dari 300%. Berlebihannya suplai panel surya Tiongkok telah memangkas biaya sehingga lebih terjangkau bagi banyak warga. Tapi karena sistem distribusi dan cara pembangkit listrik dibangun di Pakistan, semakin populernya teknologi ramah lingkungan yang terjangkau ini juga bisa menyebabkan krisis.
Pakistan sedang berjuang membayar utang senilai miliaran kepada perusahaan-perusahaan yang membangun pembangkit listrik, kebanyakan dari Tiongkok. Kontrak ini mengharuskan pembayaran untuk kapasitas pembangkit listrik, terlepas apakah konsumen menggunakan semua listriknya. Yes, we are in a catch-22 situation where as many people who get off the grid, the capacity payments is actually shared by much lesser number of users who stay on the grid. Ini berarti tagihan membengkak bagi warga miskin dan lebih banyak masalah bagi jaringan listrik. जैसे-जैसे बैटरी की प्राइस नीचे आएगी और अगर आपका टैरिफ इंक्रीज हो रहा है तो एवरीबॉडी वुड वांट के वो बैटरीज में इन्वेस्ट करके अपने आप को कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड कर लें और अगर कम्प्लीटली ऑफ ग्रिड करते हैं तो डिमांड और कम होगी, डिप करेगी, जो कि आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए और रिलायबिलिटी के लिए, पावर सिस्टम की रिलायबिलिटी के लिए अच्छा नहीं होगा. Hampir 63.000 konsumen Pakistan, sebagian besar perumahan, memiliki sistem listrik surya yang terhubung ke jaringan listrik menurut data resmi. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah. Pemerintah tidak menghalangi peralihan ke energi surya, tapi berharap bisa mempertahankan jaringan listrik. We're really looking at the industrial sector to be able to give us that push in the demand that we're expected to have. Konsumen melihat listrik surya akan semakin berkembang. ये तो सिलसिला जारी रहेगा और ये अब अपने गवर्नमेंट को चाहिए कि इस बारे में कुछ सोचे. देखिए जो अफोर्ड कर रहा है वो तो अब लगा रहा है सोलर्स, जो नहीं कर रहा है डेफिनेटली उसको फिर उसके लिए कुछ सोचना चाहिए इनको. Mempertahankan jaringan listrik mungkin akan memerlukan perbaikan sistem pembangkit dan distribusi listrik. Tapi bagi masyarakat Pakistan yang ingin berhemat, energi surya telah memberikan secercah harapan. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Sementara itu pemirsa, informasi berikut ini, mobil terbang sudah lama jadi impian para futuris dan juga mungkin akan segera terwujud menyusul uji coba pesawat terbang listrik yang bisa lepas landas secara vertikal. Sementara sebuah perusahaan penyedia layanan taksi udara ini menyampaikan biaya perjalanan mereka akan setara ongkos naik tarif taksi online. Para penonton berkumpul di Sausalito, California belum lama ini untuk menyaksikan penerbangan yang tidak biasa. Helix yang dibuat oleh perusahaan Silicon Valley Pivotal adalah salah satu pesawat listrik pertama yang terbang dalam apa yang disebut sebagai era baru mobilitas udara. Pesawat yang bisa lepas landas secara vertikal tanpa landas pacu, kemudian terbang seperti pesawat biasa, sudah diantisipasi selama beberapa dekade. Kemajuan teknologi mesin dan bahan ringan telah membantu mewujudkan hal ini menurut CEO Pivotal. The biggest driver of all, though, is actually the energy storage. And so the batteries, the energy storage of the batteries are getting better and better every couple of years, driven by the mass adoption of electric vehicles we're seeing on the road today. Helix akan sangat menarik bagi mereka yang suka terbang dan mampu membeli pesawat pribadi seharga $200.000 yang penyimpanan baterainya saat ini masih terbatas untuk 20 menit waktu terbang. Lebih banyak orang akan merasakan pengalaman pertama di pesawat listrik dengan taksi udara seperti Midnight dari Archer Aviation. It's a one pilot, 4 passengers, 100 miles of range. Travels 150 miles an hour, it's sustainable, it's quieter than a helicopter, it's got 12 propellers. If any one of those propellers fails, it has the technology to be able to still make a safe landing. Pesawat ini sedang menjalani uji keselamatan dari pemerintah Amerika, tapi jika semua sesuai rencana, perusahaan mengatakan mereka akan menerbangkan pelanggan pada akhir 2025. What you see here is a mock-up of what a vertiport is like. Archer berencana mengoperasikan layanan taksi udara di beberapa kota Amerika, termasuk San Francisco Bay Area. Tempat taksi udara akan terbang antara bandara yang ada dan vertiport baru di Teluk. Perusahaan ini memproyeksikan penumpang akan membayar biaya setara taksi online ke lokasi yang sama. Going from city center to airport that costs $150 with rideshare can be $150 on our vehicle. Not only is that, you're getting a 2-hour drive that's turned into a 20-minute trip. There's some really compelling use cases when time is much more important than money, and eventually that'll get cheaper and cheaper over the years so that it's more affordable for common people. Didorong oleh upaya mencapai penerbangan tanpa emisi dan biaya operasi yang lebih rendah, ratusan produsen di seluruh dunia berlomba meluncurkan versi pesawat listrik mereka. Bersamaan dengan perkembangan pesawat drone, maka wilayah udara bisa menjadi penuh sesak. When you make that leap from tens or dozens to thousands, there's going to need to be different types of
air traffic management. So there's a lot of safety planning going into operation of electric aircraft in the future. Sementara sebagian besar dari kerumunan orang yang menyaksikan uji coba ini tampak sudah tidak sabar lagi untuk bisa naik pesawat terbang listrik. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam Sinpo Dunia kali ini. Saya Dewi Manik, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.